Spontan. Gimana, Mbah? Kita akhirnya kembali ke rumah kita, rumah bersama. Setelah Akhirnya terwujud terwujud. politik riang gembira. Yang gembira. Karena satu sosok, Satu putaran, putaran, satu sosok. satu sosok. Siapa tuh, Mbah? Komeng yang membuat semua jadi riang gembira. Oh, ya. Akhirnya sosok riang gembira jadi datang tak terduga dari DPD yang tidak pernah kampanye sedikit pun. Betul. Dapil Jawa Barat. Gila. Tapi dia punya tim ses sebanyak 102. 102, duanya Duanya tambahan. Untuk merepresentasikan Iya, iya. rakyat kecil. Rakyat kecil. Siapa aja rakyat kecilnya itu? Ada kawan baiknya dulu di acara spontan. Iya, siapa tuh? Adul. Adul, iya sih rakyat kecil betul. Satu lagi Daus Mini. Iya, yang mengayomi representasi inilah orang yang merepresentasi rakyat kecil. Tapi suatu kebanggaan juga ya, akhirnya ada satu komedian yang tidak menginfluence dirinya seperti beberapa kalahin PSI. PSI banyak baliho, tapi nggak banyak pemilih. Ini Komeng suaranya melampaui suaranya Ganjar juga ini. Intinya di Jawa Barat. Ya, dia mencoba untuk independen ya, tanpa, Iya. tanpa kendaraan partai, Betul. politik. Jadi sebenarnya politik ini cair, dinamis. Cair, betul. Iya, Mbah. Betul. Dia akan menjadi perwakilan. Dia mengambil segmen memang seni. Dia mau menggeliatkan seni di Jawa Barat. Menghidupkan kembali seni-seni. Khususnya di komedi. Komedi, betul. Dia memang mengambil biaya dan tupoksinya yang bisa dia handle. Jadi memang mungkin ingin menyeimbangkan yang jangan terlalu serius-serius banget lah hidup ini gitu. Kebanyakan serius ntar kayak kamu. Iya sih. Tapi kan jaminan rumah di IKN itu harus serius untuk bisa kita gapai. itu untuk Mbah kan. Oke. Tapi sebelum kita ke IKN nih ya, apa ya? Ini kan sudah di penghujung ini ya pemerintahan Jokowi ya, Iya, periode 9 kedua. bulan lagi. Dan semakin panas ternyata. Ada reshuffle tambahan. Itu komposisi pun agak berubah nih. Formasi Oposisi itu. tinggal sendiri. Iya. Dan akhirnya satu partai oposisi ya telah merapat ke koalisi pemerintahan. Ataukah PDI akan segera cabut menarik semua menteri-menterinya untuk mempersiapkan diri menjadi oposan loyal? Karena PDI ini sudah sangat loyal dan sangat militan di luar pemerintahan sejak Orba ya. Tidak mengkhawatirkan, tapi kalau representasi satu partai dan tidak ada kemungkinan gabung dengan PKS ini, kan air dan minyak PKS dengan PDI ini. Ya, Tapi selalu ada kemungkinan untuk berkoalisi. selama itu sama kepentingan dalam politiknya. Entitasnya itu, pengikatnya itu kepentingan. Ya sama halnya di 01 juga PKS PKB ini kan katanya awalnya air dan minyak tapi akhirnya bersatu. Bersatu, betul. Nah tadi kan seperti Mbah bilang tuh, ya PKS dan PDP mungkin air dan minyak dan tidak akan bersatu. Tapi ketika memang kepentingannya itu sama dalam politik ini ya. Dua zat disatukan oleh satu entitas yaitu kepentingan bersama. Duh. Selalu ada kemungkinan itu. Dan PDI ini kan sudah 3 kali. Di pemilu 2014, 19, 24 selalu menang di parlemen. Hat-trick. Hat-trick. Cuman sebenarnya hat-trick juga sih di eksekutif. Cuman diakuisisi orang. Jadi, iya, tapi kita berharap PDI punya kawan lah di luar pemerintahan agar check and balance-nya berjalan. Kalau kursinya separuh dipegang PDI dan ditambah PKS akan sangat mapan dalam melakukan check and balance ke depannya. Dan kita butuh wilayah oposisi ini butuh kuat juga sebenarnya. Kekuatan betul. Nah mungkin oke lah di akhir pemerintahan ini kan tadi kamu udah menyinggung soal ada reshuffle tuh. Pok, kocok ulang apa? Menteri. Ya setelah merapat Demokrat dan akhirnya mendapatkan mandat. Betul. Sama Mas Ketum. Ada wartawan baru pulang. Cek. Ada wartawan baru pulang. Orang ikutan. Wah. Asbul,
ingin melaporkan bahwa ada reshuffle kabinet yang terjadi di istana saat ini, yaitu Mas AHY masuk jadi Menteri ATR BPN menggeser Pak Hadi yang menjadi Menko Polhukam. Pas banget. Berita. Kita lagi bahas tentang reshuffle. Duh, sorry nih Mbak Bul sama Ewok, tadi saya habis biasa istana mau manggil. Ini mic-nya nih. Sudah panggilan istana ya? Enggak, panggilan dangdut. Kayak Nazar, seperti mati lampu. Iya, salam. Sawer lu. Seperti mati lampu. Iya, salam. Kayaknya sudah nggak kuat tuh mati lampu lama tuh Demokrat tuh 9 tahun. Aus. AFK tiba-tiba muncul dan semacam trial ya untuk menyambut periode awal Gerindra. Kan 9 tahun gelap. Maunya itu 2024 terang. Iya. Seharusnya positioning di luar itu sudah sangat bagus, cuman perut lapar nih. Memanfaatkan injury time. Oke, nonton MU tuh harus sampai akhir, sampai kelar. Harry Maguire masuk di menit terakhir. Nah, ini dia sosoknya. Iya ya. Gimana tadi? Gimana? Bul, Lihat laporan lo. suasana di sana. Panas, dingin, apa sumringah? Panas dingin. Ya. Tahu nggak panas dingin siapa? Siapa? Muldoko. Kan tahu kan Muldoko tuh. Iya. Demokrat Deli Serdang. Itu. Tiba-tiba jadi temenan di kabinet Indonesia Maju. Itu gimana? Tapi tadi hadir nggak? Nggak ada tuh. Aduh. Ketemu di ruangan, ketemu di kantin di ruangan. Lu lagi. Padahal partai gitu. Itu menarik sekali sih memang. Iya sih. Walaupun 9 bulan, tapi Mas AHY dapat portofolio baru menjadi menteri. Meskipun gagal di cawapres, Wok. Betul. 9 tahun di luar, 9 bulan aja menikmati. Betul. 9 tahun sama dengan 9 bulan menikmati, Wok. Menikmati. Nah, itu hasil mungkin dia jerih memakai payah filosofi ini. Ibu mengandung selama 9 bulan. perjuangan. Maka lahirlah seorang AHY yang telah menjadi menteri. Tuh. Menteri Pertanahan ya. Coba deh, kalau dibayangin nih, nanti rapat kabinet nih, ada Muldoko sama AHY yang kita Berhadapan-hadapan tahu meja. nih, yang kita tahu mereka berseteru memperjuangkan Demokrat versi 1 versi 2 ya kan. Di ruang rapat begini. Lu mol, lu ye. kayak apaan sih gitu pas rapat. Saya instruksi, gua aja yang instruksi. Kayak gitu kan lucu tuh jadi itu ada Muldoko sama AHY. Lu mol, lu ye, gitu-gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada ini juga, ya perwakilan Demokrat gimana? Dua-duanya berdiri. Bukan lu. Kayak Spiderman gini lagi tunjuk. Loh, Demokrat kan saya. Loh, kan saya. Yang sah kan saya kata AHY. Terus lagi makan, terus saya berhadapan. Tumbuhlah benih-benih cinta. Dari benci dan cinta. Akhirnya gara-gara Jokowi merajut kebersamaan. Berarti the real chinlock tuh di situ ya, di sana negara. Betul. Daripada Pak Brewok masuk, mendingan lu aja yang masuk. Karena Pak Brewok dipanggil juga kemarin kan. Ini jangan-jangan nih. Masih ada perseteruan nih. Kita ketahui kan Muldoko memang nggak dateng kan pelantikan AHY. Absen ya. Ntar kalau ada rapat kabinet juga nih. Misalkan tiba-tiba ada di posisi awkward gitu. Di sebelah-sebelahan pasti milih. Geser lah, ada Mul nih. Kata AHY kayak gitu. Nggak enak gua nih. Awkward nih, nggak enak nih gua nih. Kayak gini-gini. Terus kalau ketemu Muldoko nih, akhirnya langsung, cabut ada Muldoko. Terus kayak gitu gimana? Lah lucu deh, iya. Bukan jadi panggung rapat kabinet, jadi panggung sandiwara di sana gitu. Betul. Masih ada dendam konflik dan itu yang belum terselesaikan. Tapi antara dendam sama konflik, apakah itu malu-malu karena saling jatuh cinta, karena butuh tumbuhnya benih-benih cinta? Tenang, kan kekuasaan sudah diraih 1 putaran kan, akhirnya bisa duduk bareng nanti, tenang. Tapi kan lawan bisa jadi kawan. Politik dinamis. Sekali lagi begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari Pak Jokowi ya deh, soal masalah rapat. Ada yang mau bertanya? Muldoko tiba-tiba naik. Saya AHY juga naik. Nah, Pak Jokowi itu yang bingung tuh, mau milih Demokrat yang mana soal dalam menyuarakan aspirasi tuh. Nanti malah munculnya, kayak gitu, angkat-angkat bareng kan. Udah ada orang ketiga nih. Udah deh, kita mulai menerima kenyataan politik hari ini, dan ada juga yang lebih unik. Yaitu peristiwa-peristiwa pra pemilu kemarin, proses pemilu 1 hari itu di daerah-daerah paskanya ini
uang-uang para caleg, akhirnya para caleg ini tidak ada yang benar-benar pure, tidak main politik uang ya ternyata. Itu gejalanya makin terlihat pasca pemilu. Minta kembali uang. Padahal kita tuh di Dukpol ini, di dukung politik udah mengingatkan loh ya. Iya, Jangan sekali-sekali mendekati politik zina. uang. Politik uang. Zina. Kok zina sih? Aduh. Politik uang terlalu ke arah gitu. Akhirnya di berbagai daerah hampir, bukan hanya kelangkaan moralitas politik ini saja, Betul. kelangkaan beras juga terjadi pasca pemilu. Saya menduga beras Bulog, padahal Bulog Badan Pangan itu sudah sangat optimis beras ini sampai 6 bulan ke depan. Tapi gelombang pemilu berlangsung, stok beras di Bulog tiba-tiba dibeli swasta, dikasih label foto caleg untuk jadilah. Tapi karena kegagalan ini semua terkuak ya. Yang awalnya mereka pada bilang kita nggak mau politik atau nggak menunjukkan secara langsung. Iya. Sekarang jangan malah naif lah. Sekarang malah tiba-tiba Gejalanya kan ditagih kembali sama para investor. Kembalikan uang gue. Gitu. Akhirnya kalang kabut tuh. Wah gimana nih? Tim ses kan tetap sukses meskipun calonnya gagal kan. Yang sukses timnya ya? Yang sukses timnya. Mobil baru. Kembali lagi uang gue. Kembali lagi. Gue pusing nih. Investor gue marah-marah. Kembalikan separuhnya paling tidak. Yang jadi pusing nih. Malaikat tuh mencatatnya itu amal baik apa amal buruk tuh, Wok. Kira-kira tuh, Wok. Nih, ketika lu menjadi caleg lu nyumbang nih. Niat, kata malaikat. Ini adalah amal baik. Tiba-tiba pas mau ditarik lagi gagal, terus ini catatannya jadi dicoret apa enggak nih? Jadi amal baik atau enggak nih? Tetap jadi amal dicoret sih. dikoreksi. Tadi ditipek ya. Catatannya ditipek nih. Kebanyakan. Tadi aja gak gue tulis duluan nih. Gitu. Sudah ku catat bagus-bagus. Jadi amalan sudah berat timbangannya. Ditarik lagi. Ya. Emang labil ya politisi-politisi sekarang kata malaikat. Dan itu mendingan satu persatu aja ya. Cukup gue hitung. Jangankan rakyat, malaikat aja dibohongin sama politisi buat mencatat amal baik. Prank. Saya nggak ikutan soalnya itu ngeri bawahnya malaikat. Tapi belum kedeteksi ya beberapa rumah sakit yang udah ada yang klaim. Ada satu rumah sakit dia ngeklaim sudah ada yang mendaftarkan diri sebanyak sekitar 40 apa berapa itu kalau nggak salah. Tapi baru ada satu pemberitaan itu soal ada yang mendaftarkan diri tapi masih hanya tes melalui online gitu loh. Psikologisnya gitu. Cek psikologisnya. Untung nggak datang ke dukun politik ya. Justru harusnya datang ke kita biar menang biar gitu. Menang. Sebelumnya harus catatan ini para politisi. Kalau kan kita kasih fasilitas ini, kita sudah rekap semua isu perbincangan publik, semua ada kemungkinan. Kalau datang ke kita ada kemungkinan ente akan menang di 2029 ke depan. Nah catatan untuk calon kepala daerah ini yang akan berkontestasi. Hei para PJ, jangan menggunakan fasilitas untuk menguntungkan Anda sendiri ya, karena fasilitas sementara kan, sementara. Betul. Kita akan ada pilkada ke depannya ini. Gimana melihat ini, Mbah? Ya, saya rasa akan cukup menarik karena ini Anies kan calon lagi. Ya, coba kan koalisinya gimana tuh pendukungnya? Suara masih tinggi sih di bergetar Jakarta. mereka. Suara masih tinggi, masih ada kemungkinan di Jakarta. Cuma masa turun lagi, mundur lagi. Itu. Nah, itulah politik dinamis. Ya sih. Cuman kan cukup lah. Jadi kalau kata Adian Apitupulu itu, Adian sih lagi. Budiman Sujatmiko. Anies ini sebenarnya bagus, layak. Cuman jadi calonnya juga jangan di Indonesia, di Singapura, di negara-negara yang tingkat pendidikan di Eropa Timur lah. Yang menonjolkan akademiknya ya. Akademiknya itu pasarnya Anies. Ya, Anies kan udah mencalonkan di Indonesia gagal. Ada kemungkinan pindah KTP ke Singapura lah. Calon di Singapura. Atau di Eropa Timur paling. Ya, seenggaknya Polandia.
Finlandia, Swiss datang lagi di 2019 nanti. 2029 nanti mencalon lagi. Kalau tidak bisa goyang gemoy Anda, lebih baik mundur dulu deh. Tapi ya mungkin namanya hidup pasti butuh kegagalan dong pastinya. Tidak butuh kegagalan. Dia aja gagal mulu soal kehidupan. Kalau bisa mensukseskan nggak butuh kegagalan, Bah. Siapa yang butuh kegagalan itu? Ya butuh ya, semua tuh butuh karena itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kesuksesan tertunda. Kalau bisa diselesaikan satu hari bagaimana, Mbak? Kalau bisa selesaikan satu hari, sulit. Nggak ada gitu. Jokowi naik wali kota, gubernur, presiden mulus-mulus aja, nggak ada butuh pengorbanan begitu. Mbak udah berapa kali ke Bandung tetap Ke Bandung tanggal 27. Dari tahun lalu tanggal 27 meet up. Nggak dapat kan? Tetap gagal. Terakhir lihat IG story-nya tuh. Masa meluk boneka. Kok ini jadi bawa bahas kehidupan pribadi ya? Tidak, ini kan coba ini sepuh. Sepuh. Ente sepuh dalam percobaan gagal cinta. Pur cinta, miskin cinta jadinya. Bah. Tapi bro, jangan kayak caleg, Bah. Gagal terus gila. Sebentar. Mbak sebenarnya caleg nggak sih? Hasbul, Ewokter nih. Kita tuh ada contoh satu yang sangat luar biasa. Siapa tuh? Kita lihat Bapak Prabowo Subianto akhirnya sekarang berhasil. Iya, mirip Lionel Messi sih sebenarnya. 2019. 2023 dia dapat Piala Dunia. Setelah melewati kegagalan-kegagalan 2019, 2014 yang lalu. Tapi Pak Jokowi tidak membutuhkan itu. Itu kayak susu. Itu kayak yang berbeda. Beda. Oke. Tapi keuntungan tersendiri nih kalau kita bicara tentang partai-partai politik pengusung perubahan. Karena ada angka yang sangat drastis ekor jas dari pencalonan Anies dan Muhaimin. PKB unggul sangat drastis. Ya, mantap. Dia masih di top 3 begitupun, ya. Top 4 ya. Ya, begitupun dengan Nasdem. Iya, nggak berubah-berubah ini ya PKS gimana ini, Mbak? Harus melahirkan banyak anak agar lebih banyak hitungan suara ini. Reformasi lah. Pusing dia tuh. Mungkin dia pusing karena posisinya dia sebagai oposisi ya, sendiri lagi. Sendiri. Nanti akan koalisi sih. Akan koalisi ya mungkin. Koalisi kemungkinan. Selalu ada kemungkinan. Apalagi kalau ada historisnya kan pernah ada kedekatan. Iya, pernah punya hubungan romans masa lalu. Romansa bersama dengan. Kalau yang ini punya nggak? Kalau yang ini punya nggak? Nggak punya sih. Sabar. Gagal bulu ya, bingung gua ya kalau yang ini mah. Sebelum kamu ada dendam apa sama saya? Tidak. Ibarat apa ya yang gagal mulu? Saya nggak punya sampel yang satu-satunya. Siapa namanya Thomas Alva Edison. Penemu lampu tuh seribuan kali gagal, bro. 1000 kali. Lebih. Berapa tuh? Ya segitulah pokoknya. Albert Einstein pun sama. Gitu. Oh, dia mau mencontohkan kegagalan banyak kali. Bukan. 1000 kali gitu. Butuh 1100 bahkan berjuta-juta kegagalan, Mbak, untuk mendapatkan cintanya. Jadi gini loh, artinya bukan plek jiplek saya ingin mengikuti jejak mereka itu. Tentang kegagalannya. Hanya ingin memberikan ya gambaran bahwa ya gagal itu sebuah hal yang wajar gitu loh. Kewajaran ya. Tapi tidak kewajaran sekali lagi. Karena faktanya itu memang begitu kewajarannya dia gagal terus. Mau diapain lagi ya kan? Butuh berapa juta tanggal 27 untuk sampai ke tahap sana. Kan ini kita sudah ya Prabowo alhamdulillah sukses. Gimana sih Mbah? Kita kan ada kemungkinan dapat Pajero. Oh, mobil tentu. Rumah di IKN jadi dipindahkan di IKN ya. Sama Bekantan lagi. Dan sudah mulai proses juga kan IKN. Iya. Nah, yang penting sekarang kita semua makmur dulu. Oke. Semua bisa makan, semua bisa sekaligus catatan ya. terpenuhi gizi. Iya betul. Catatan nih untuk calon gubernur, wali kota, bupati yang sebentar lagi akan berkompetisi lagi. Ya, kita punya data lah isu-isu lokal. Bisalah konsultasi ke dukun politik untuk membicarakan kemungkinan, selalu ada kemungkinan. Betul. Kita provinsi
Bisa. Level kota, Bisa. kabupaten, Bisa. Datanya sudah rekap. sudah direkap. Tidak sih macam rekap KPU bermasalah mulu sih. Kalau rekapnya Ewa mantap. Simpannya di langit. Rekap KPU. Emang simpen di mana servernya tuh? di mana? Simpen di mana tuh? Di mana? Di Indonesia. Di Klaimnya Indonesia. sudah ada kemarin. Iya. Servernya ada di Dekat Indonesia. Betul. Kita percayakan lah, mereka kan sudah dipercaya sebagai lembaga yang menaungi. Karena tidak ada lembaga lain. Ya peran Bawaslu lah. Paling tidak gedungnya ini akan sangat ramai beberapa bulan ke depan ini. Dan MK ya untuk arena menggugat sebagai Siap-siap. sesak napas Siap-siap. alamilah dalam pasca pemilu Indonesia. Tapi MK yang kemarin mau jadi lagi loh. Gimana gitu? Iya. Iya ya. Gimana Mbak? Nanti aja dulu Penerang. bahas ya, Mbah. Mungkin itu di Dokbol selanjutnya aja kita Iya. bahas. Akan kita kupas tuntas. Jadi sekarang mungkin ya tadi ya pokoknya kita hanya bisa sekarang ya patut bersyukur juga ya. Satu bersyukur. Pemilu berjalan dengan damai. Damai, Tidak aman, ada tentram. korban jiwa yang sifatnya dalam kekerasan. Adanya jiwanya yang kegeser Kegeser. karena kekalahan beruntun para caleg. Betul. Sekali lagi janganlah paksakan. Ya, kalau kalah melulu mendingan datang ke dukun politik. Dan realistis kalau nggak sanggup nggak usah dipaksakan. Ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan. Ewok jamin. Mungkin Saya kira cukup ya isu-isu aktual beberapa minggu ini dan beberapa minggu ke depan peristiwanya akan selalu berulang dan alamiah. Kita berharap yang sudah dilantik bekerja dengan maksimal mungkin, belajar lagi tentang AHY kan baru training ini, belajar lagi ke depan, butuh informasi dari kan kita percaya akan lebih baik lagi ya. Penutup. Ada salah satu kata filsuf dari Jawa Barat. Jawa Barat. Asep Hanan. Asep Hana Aren, saha eta Asep Hanan. Asep Hanan. Jadilah lelaki yang tangguh. Jangan jadi lelaki kayak Fadil. Kalau apa-apa nulis status IG story. Tar kok nyebut nama asli ini. Hei, lo ngebahaya tas saya ditinggal lagi kerjaannya. Ninggalin lu. Mana teh kunaun.